Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Peter, mahasiswa keperawatan, Diploma 3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan teoritis tentang konsep gangguan keperawatan jiwa tentang halusinasi. Apa sih halusinasi? Halusinasi adalah salah satu gejala gangguan persepsi sensori terhadap pasien yang mengalami gangguan jiwa, yang dimana pasien merasakan sensasi berupa suara, penglihatan, pengecapan, perubahan, dan yang lainnya yang merupakan stimulus yang tidak nyata. Adapun tanda gejala halusinasi menurut Azizah 2016 sebagai berikut. Biasanya tanda dan gejala pasien mengalami halusinasi itu berupa sering tertawa sendiri, tersenyum tersendiri, melamun, bersikap seperti mendengarkan sesuatu, tidak mampu atau kurang konsentrasi, cepat berubah pikiran, pola pikir yang kacau, responnya tidak sesuai, dan menarik diri. Komplikasi pasien yang halusinasi adalah pasien berisiko melukai dirinya sendiri, bahkan ada klien yang sampai bunuh diri ataupun berisiko melukai orang lain. Etiologi atau penyebab orang yang mengalami halusinasi adalah ada dua. Yang pertama, faktor predisposisi. Di faktor predisposisi ini mencakup sebagai berikut. Yang pertama, faktor perkembangan, faktor sosiokultural, faktor biologis, faktor psikologis, faktor genetik, dan pola asuh. Yang kedua adalah faktor presivitasi. Yang sebagai berikut dari segi perilaku, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi intelektual, dimensi sosial, dan dimensi spiritual. Asuhan keperawatan jiwa pada pasien dengan gangguan halusinasi. Yang pertama ada pengkajian awal. Di pengkajian awal adalah kita mencakup sebagai berikut. Yang pertama, keluhan atau masalah utama, status kesehatan fisik, mental, dan emosional, riwayat pribadi dan keluarga, sistem dukung dalam keluarga, kelompok sosial atau komunitas, kegiatan sehari-hari, kebiasaan dan keyakinan kesehatan, pemakaian obat, atau pola coping. Dalam proses pengkajian awal itu ada yang mencakup data subjektif dan data objektif. Kalau data subjektif itu meliputi mendengar suara menyuruh, mendengar suara yang mengajak bercakap-cakap, melihat bayangan atau hantu yang tidak nyata, mencium bau darah, feses, masakan, dan ataupun yang lainnya. Data objektifnya meliputi mengarahkan telinga pada sumber suara, berbicara atau tertawa sendiri, marah-marah tanpa sebab, tatapan mata dan pada tempat tertentu menunjukkan arah-arah tertentu. Pengkajian ini memerlukan data yang berkaitan dengan pengkajian. Yang harus kita ketahui adalah jenis halusinasi, isi halusinasi, waktu halusinasi, frekuensi halusinasi, dan situasi ketika halusinasi itu sendiri muncul. Masalah keperawatan yang muncul pada pasien dengan gangguan jiwa halusinasi adalah yang pertama, coping individu ineffektif. Yang kedua, harga diri rendah, halusinasi pendengaran, defisit pengetahuan, isolasi sosial, dan risiko perilaku kekerasan. Intervensi keperawatan dengan diagnosa gangguan persepsi sensori halusinasi dengan tujuan kriteria standar adalah yang pertama, mengenal halusinasi, mampu dengan cara menghardik dan menyebutkan isi, frekuensi, dan situasi halusinasi. SP1 intervensi membantu pasien mengenal halusinasi. Yang kedua, pelatihan menghardik. Yang ketiga, cara menghardik. Yang keempat adalah peragakan cara untuk menghardik. Dan berikutnya adalah masukkan ke jadwal kegiatan untuk harian. Intervensi SP2, evaluasi kegiatan sebelumnya, yaitu evaluasi kegiatan yang terdapat di SP1. SP2 menjelaskan pentingnya terapi pengobatan, jelaskan dampak jika bila putus obat, jelaskan 5 benar prinsip penggunaan obat, dan masukkan ke jadwal harian. SP4, evaluasi kegiatan sebelumnya, melatih kegiatan agar halusinasi tidak muncul, melakukan aktivitas harian untuk mengontrol halusinasi, masukkan ke jadwal harian.
Itulah yang dapat saya sampaikan masalah keperawatan dengan gangguan persepsi sensori halusinasi, termulai dari pengertian, etiologi atau penyebab, tanda dan gejala, pohon masalah, kemudian adalah intervensi atau rencana keperawatan yang akan kita lakukan terhadap pasien yang mengalami gangguan halusinasi. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.